Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Mazmur 124 ayat 2 dan 3 demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Saudara-saudara sekalian, hidup di dunia berdosa ini memang penuh dengan bahaya yang setiap saat bisa menimpa kita. Namun kita bersyukur karena Tuhan sudah menjaga hidup kita sedemikian rupa. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita yang berada di luar kendalinya. Penulis Mazmur ini menceritakan pengalamannya. Bagaimana Tuhan menjaga umatnya dari orang-orang jahat yang telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan mereka. Secara fisik, jelas musuh-musuh mereka jauh lebih kuat dan lebih berpengalaman dalam berperang. Tetapi berkali-kali Tuhan telah meluputkan mereka, bahkan membuat musuh-musuh mereka takluk kepada mereka. Daud bahkan mengalahkan Goliat, seorang yang bukan tandingannya, pada saat dia masih seorang gembala yang tidak pernah berlatih untuk berperang. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia berani menghadapinya. Dan Tuhan memberikan kepadanya kemenangan yang luar biasa. Demikian juga di sepanjang pemerintahannya. Sebagai raja, Daud banyak mengalami kemenangan di dalam peperangan, sehingga kerajaannya menjadi semakin kokoh. Bukan hanya itu, perlindungan Tuhan juga dialami ketika dia jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak membiarkannya binasa di dalam dosa-dosanya. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk mengingatkannya, sehingga Daud menjadi sadar dan bertobat. Sungguh perlindungan Tuhan itu begitu sempurna, melampaui apa yang bisa kita pikir dan harapkan. Bahkan ketika kita tidak menyadari bahwa kita sedang berada dalam bahaya, Tuhan ada untuk melindungi kita dari kehancuran. Bukan hanya itu, sejak awal penciptaan, Tuhan juga sudah mendesain alam semesta ini sedemikian rupa, sehingga cocok untuk menjadi tempat tinggal sementara bagi kita. Di ayat 4 dan 5, pemazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Maksudnya, sejak dunia diciptakan, Tuhan sudah mengaturnya sedemikian rupa, sehingga bumi kita ini tidak dibanjiri air. Sebagian air dibekukan menjadi salju abadi di setiap kutubnya. Sebagian lagi dikumpulkan di lautan, sebagian lagi dialirkan melalui sungai-sungai, sebagian lagi menjadi awan yang melayang-layang di angkasa, dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa, bukan perlindungan Tuhan itu? Jadi, mengapa harus ragu menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya? Segeralah serahkan, maka kita akan mengalami pekerjaannya yang dahsyat. Amin.